Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Syadila. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan kartu stok di dalam Odoo Accounting. Seperti biasa, saya akan menjelaskan dahulu apa itu pengelolaan kartu stok. Sebelumnya, dalam pengelolaan kartu stok yang pasti kita mengelola persediaan barang dagang. Nah, apa itu persediaan barang dagang? Persediaan diakui sebagai aset lancar bersifat ekonomis di masa depan. Nah, dalam persediaan barang dagang terdapat beberapa metode. Metode penilaian persediaan yang pertama yaitu first in first out atau FIFO, yang dimana barang yang pertama dibeli itu yang pertama dijual. Yang kedua last in first out atau LIFO. LIFO yang dimana barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dikeluarkan atau dijual. Yang terakhir ada weighted average cost atau WAC. Jadi biasanya perusahaan merata-ratakan pembelian dari awal maupun pembelian selanjutnya itu dirata-ratakan. Nanti itu akan menjadi patokan untuk sebagai nilai cost of goods sold dari sebuah perusahaan. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu persediaan barang? Nah, gimana sih cara untuk mengelola kartu stok pada Odoo Accounting? Yuk kita lihat gimana caranya. Let's go! Sebelumnya, dalam pengelolaan kartu stok ini bisa melibatkan beberapa menu, tidak hanya fitur Odoo Accounting saja, tetapi kita bisa melibatkan fitur-fitur lainnya seperti sales, purchase, inventory, dan yang paling penting adalah accounting. Gimana sih caranya? Misalnya, kalian akan membeli suatu barang yang akan kalian perjualkan nantinya. Pastinya kalian akan mengeluarkan purchase order yang dimana perusahaan mengeluarkan dokumen tersebut kepada perusahaan lain untuk membeli sebuah barang. Nah, itu memakai fitur yang namanya purchase. Jika kalian sudah mengisi fitur purchase, nantinya otomatis akan ada barang yang kalian beli itu akan muncul di dalam inventory. Nah, setelah barang itu sampai, otomatis perusahaan akan membuat bills atau invoice yang dimana itu akan berpengaruh terhadap tagihan atau utang pada perusahaan kalian akan muncul pada accounting tentunya. Nah, begitupun ketika kalian menjual, pelanggan yang akan membeli barang kepada perusahaan kalian itu akan mengirimkan purchase order juga, tetapi perusahaan kita akan mengeluarkan sales order tentunya. Caranya, kita klik pada menu sales. Nah, jika pada menu sales tersebut nanti akan langsung terintegrasi pada menu inventory card juga. Jika misalnya barang sudah sampai ke tangan pelanggan, pastinya perusahaan pun akan mengeluarkan invoice yang dimana itu berpengaruh terhadap menu accounting. Nah, itu dia mengapa Odoo disebut ERP, karena masing-masing fitur yang ada pada Odoo ini saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, untuk itu gimana sih cara pengelolaan stok yang pertama kali kita harus lakukan? Yang pertama kali adalah kita persiapkan produk apa saja yang akan kita jual dan yang akan kita beli untuk persediaan barang dagang tersebut. Kan sebelum kita menjual pasti kita akan membeli produk tersebut terlebih dahulu. Caranya kita klik menu inventory, lalu kita klik yang produk di atas sini, lalu klik new. Nah, di sini kalian bisa mengisi produk name-nya terlebih dahulu, lalu kalian bisa mengisi atau men-checklist apakah produk tersebut bisa habis atau bisa dibeli. Kemudian mengisi produk type-nya. Di sini ada consumable, service, storage, dan storage product. Lalu mengisi sales price-nya. Diisi dengan biasanya kalian menjual harga barang tersebut berapa. Lalu mengisi cost ini dengan harga barang yang kalian dapat dari vendor itu berapa. Lalu mengisi sales. Sales sebenarnya mengisinya opsional. Kalau misalkan ada data dari perusahaannya boleh diisi di dalam sales ini. Jika purchase, diisi dengan nama vendornya. Jika inventory, diisi sesuai dengan kriteria dari produk tersebut, misalnya beratnya berapa. Kemudian pada accounting, jelas income account-nya diisi misalnya sales, kemudian expense account-nya diisi dengan cost of goods sold. Jika sudah, kalian bisa mengklik save di atas sini. Nah, nanti di mana sih kalian untuk menambahkan dari kuantitas produk tersebut? Yang pertama, kalian pastinya akan membeli produk tersebut. Yang pertama, kita klik menu purchase, lalu klik orders yang di atas sini, lalu pilih yang purchase order. Kita klik new. Yang pertama, kita mengisi nama vendor, kemudian tanggal kalian mengeluarkan purchase order, kemudian mengisi produk,
produk yang tadi sudah diinput produk apa saja yang akan kalian beli, deskripsinya seperti apa, kuantitasnya seperti apa, kemudian mengisi harganya. Kenapa sih harus mengeluarkan purchase order, tidak langsung mengeluarkan invoice? Karena biasanya perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain, itu selalu mengandalkan yang namanya bargaining atau tawar-menawar, yang dimana setelah purchase order biasanya ada perbedaan dari harga tersebut. Nah, nantinya itu disesuaikan pada bills atau invoice tersebut. Nah, jika sudah, kita bisa mengklik menu save di atas ini. Nantinya perusahaan itu akan melakukan validasi apakah produk itu sudah diterima atau tidak. Jika sudah, lalu akan meng-create bills atau meng-create tagihan yang dimana nantinya itu bisa tersambung ke dalam Outlook accounting. Yang pertama kita klik menu accounting, klik menu vendors dan cari bills. Nanti akan muncul. Nah, apakah di menu inventory-nya akan muncul? Tentu saja di dalam menu inventory akan muncul. Kalian bisa mengklik inventory lalu klik products di atas sini. Nah, nanti di sini akan muncul one hand-nya berapa, kemudian harganya itu berapa. Nah, itu ketika kalian akan membeli suatu persediaan barang dagang. Bagaimana sih ketika menjualnya? Yang tentunya kalian harus mengeluarkan yang namanya sales order, yang dimana itu ada pada menu sales. Kalian bisa klik menu sales, klik orders. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada quantitation dan order. Nah, apa sih bedanya sales quantitation atau sales order? Misalnya, kalau sales quantitation itu masih dalam penawaran yang dimana penjualannya itu bersifat masih menawarkan. Kalau sales order itu mendekati pembelian. Biasanya itu tergantung pada perusahaannya kembali. Apakah perusahaannya itu mengeluarkan langsung sales order atau sales quantitation dulu. Tidak jauh beda dengan proses penjualan, hanya saja berbeda menunya. Nantinya akan bersambung kepada accounting. Kita klik accounting, lalu kita pilih pada menu customers, kita cari yang invoice. Nantinya akan keluar pada invoice itu yang akan menjadi pengakuan dari faktur di setiap pelanggan. Nah, bagaimana sih melihat trackingan produk tersebut? Apakah sudah berkurang atau mungkin menambah? Kita bisa mengklik produk, klik products. Nah, nanti biasanya ada history di produk tersebut. Nanti akan keluar atau kalian misalkan mau mengunduh dari laporan kartu stok tersebut bisa. Kita klik reporting, lalu pilih yang stok. Nah, di sini kalian bisa melihat dari harga produk tersebut, kemudian barang yang tersedianya berapa. Nah, itu dia cara pengelolaan kartu stok dalam Odoo Accounting. Semoga bermanfaat ya. Saya Keraska Syadila, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!